Gimana nih? Siapa yang mau nanya dulu Dulu nih? yang mau nanya duluan siapa? Hmm. Monggo yang mau. Perkenalan dulu ya nanti ya Iya. waktu nanya. Iya, Mas. Ini langsung satu orang langsung 3 pertanyaan atau gantian-gantian gitu? Langsung aja kayaknya. Langsung aja ya. Bisa langsung aja Aku sih. Jadi aku biar duluan nggak. aja deh. Oke. Boleh. Oke. Silakan. Oke, sebentar. Perkenalkan Perkenalkan nama saya Delva Birlana Anindra, NPM 2008 2010101. Ingin bertanya kepada Mas Bagus. Bentar. Ngelek. Tentang Santuy. itu. Gimana? Pertanyaan pertama tentang berorganisasi. Kan banyak yang bilang kalau kalau kuliah tuh harus aktif gitu, ikut organisasi, jangan katanya kuliah pulang kupu-kupu ya. Nah, itu menurut Mas akurat nggak? Apa setiap orang emang harus berorganisasi atau enggak? Gini ya. Ikut berorganisasi apa enggak itu pilihan setiap orang. Jadi itu terserah dari orangnya mau ngejalanin gimana. Cuman kalau menurutku berorganisasi itu penting karena eh, kalau ada orang yang pernah bilang kalau ikut berorganisasi itu kayak ngelatih soft skill kalian, ngelatih ibaratnya kepekaan kalian terhadap lingkungan sekitar, itu benar. Karena apa yang aku rasain setelah ikut organisasi ya bisa dibilang komunikasi aku ke orang-orang, terus kerja timku, terus skill leadershipku itu bisa dibilang lumayan berkembang. Aku nggak bilang bagus, tapi lumayan berkembang. Dan juga yang bisa kalian dapetin dari organisasi itu, menurutku nggak buruk kok. Malah bisa dibilang banyak hal yang bermanfaat dari kalian ikut berorganisasi. Ini testimoni dari aku yang dulunya bisa dibilang gimana ya, anak nolep lah waktu SMA lah. Dulu aku baru ikut organisasi pertama waktu kuliah. Dan itu himpunan, itu organisasi pertama aku. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, makasih Mas. Gimana? Oke. Berarti termasuk penting ya buat ningkatin skill kayak leadership dan lain-lain gitu. Penting. Kalau menurutku penting. Oke. Yang kedua, kalau misalnya aku mau mulai ikut berorganisasi gitu, kan pasti otomatis lebih berat kan kuliah, ada ngurus tugas kuliah sendiri, ngurus tugas organisasi, ikut mikir banyak gitu. Tips Mas Bagus biar bisa ngebalance dua-duanya gitu gimana? Bisa fokus tugas kuliah, tetap nggak ngorbanin fokus organisasi gitu. Di sini yang pasti yang jelas time management kamu ya dilatih. Karena tugas kuliah, apalagi kalau udah semester atas, itu udah mulai berat banget malah. Jadi yang ditekan di sini adalah gimana cara kalian manage waktu kalian supaya organisasi dan tugas-tugas kuliah ini tetap balance. Kalau aku biasanya gini, organisasi itu kan terjadwal toh, kan kalian nggak mungkin tiba-tiba ada rapat apa gimana. Ya biasanya ada, tapi itu kemungkinannya benar-benar kecil. Jadi biasanya kalau di organisasi itu kan terjadwal semuanya. Itu jadwal itu ibaratnya kalian keep dulu. Jadi ibaratnya nanti, aku hari ini jam segini ada rapat, hari ini jam segini ada kegiatan. Nah, di luar dari jam itu tadi kalian lakuin tugas-tugas kuliah kalian. Semakin cepat diselesaikan semakin baik. Jadi kalau ikut organisasi, usahain jangan jadi deadliner. Walaupun aku deadliner ya, tapi usahain jangan. Jadi sebisa mungkin tugas kalian selesaiin dulu, supaya nanti kalau kalian ada kegiatan apapun, fokus kalian nggak kepecah dan organisasi bisa tetap jalan. Oke.
Jelas atau ada yang kurang? Udah jelas. Kasih Mas. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, tadi kan Mas bilang organisasi itu penting buat kayak ningkatin skill, pengalaman, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada waktu gitu buat organisasi, apa ada kayak cara lain di perkuliahan selain berorganisasi untuk meningkatkan skill-skill gitu? Kalau nggak ada waktu untuk berorganisasi, kalian bisa ikut kepanitiaan. Secara garis besar, peran kalian di kepanitiaan sama di organisasi itu hampir sama, cuman bedanya kepanitiaan itu biasanya ngurus teknis-teknis lapangan. Kalian juga dapat selama kepanitiaan biasanya dapat juga apa ya, teamwork, lalu communication skills, leadership. Kalau misalkan kalian di situ ditunjuk jadi ketua divisi misalnya, itu bisa dilakukan karena kepanitiaan memiliki durasi yang lebih singkat daripada organisasi. Organisasi kan biasanya setahun kan ya, paling sedikit tuh apa periodenya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, aduh nggak punya waktu nih, aduh takut keteteran nih kuliah nih, ya udah kepanitiaan banyak tuh, bisa tuh kalian ikut aja kepanitiaan. Kalau dalam ruang lingkup kampus ya, atau kalau misal di luar kampus kalian mau ikut komunitas gitu juga bisa sebenarnya. Walaupun aku sebenarnya belum pernah sih ikut komunitas-komunitas gitu, tapi menurutku bisa juga. Atau kalau kalian ada yang di sini pengen part time gitu, itu juga bisa. Itu malah mungkin dapat dua-duanya, hard skill juga dapat, soft skill juga dapat. Cuman ya itu nguras waktu banget sih kalau part time itu. Oke, jelas apa gimana? Udah jelas ya. Kasih Mas. Oke, Lanjut ke sama-sama. selanjutnya. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Saya Mas. Oke, boleh. Wildan ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Wildan Fathil Akbar, NPM 2008200122. Ingin bertanya, Mas Bagus ini kan anggota Himasiko ya Mas ya? Nah, kenapa Mas Bagus itu memilih untuk masuk ke Himasiko dan kenapa memilih untuk berorganisasi gitu? Apa alasan yang mendasari kenapa yang dipilih Himasiko juga? Karena waktu aku semester pertama dulu, tadi aku sempat bilang kalau Himasivo itu organisasi pertamaku. Jadi pada saat aku semester 1, satu-satunya organisasi di lingkup kampus yang bisa aku ikutin itu Himasivo. Karena setelah kalian nanti secara resmi menjadi keluarga mahasiswa keluarga mahasiswa sistem informasi, kalian akan bisa mendaftar jadi pengurus, dan di situ kalau kalian keterima ya kalian bisa jadi pengurusnya. Terus tadi kamu bilang kalau kenapa kok memilih Himasivo dibandingkan organisasi lainnya? Karena ini organisasi pertamaku, jadi lewat Himasivo ini aku justru ngebuka jalanku untuk bisa ikut ke organisasi-organisasi lainnya, karena dari sini aku juga belajar soft skill itu tadi kan yang udah aku singgung sebelumnya. Jadi aku bisa lebih paham gitu kayak gimana sih orang berorganisasi itu yang baik, terus gimana cara kita untuk handle suatu proker, suatu tanggung jawab, suatu acara, itu bisa kita dapetin di situ. Dan thanks to Himasivo juga, karena dari Himasivo aku jadi bisa ikut organisasi-organisasi yang mungkin sebelumnya tuh aku nggak nyangka bisa ikut itu, karena ya ibaratnya
karena CV ku tertulis aku udah jadi anggota himpunan ini tadi, mungkin memudahkan aku buat ikut-ikut yang lainnya. Itu sih. Pertanyaan kedua Mas, tentang kan setiap orang kan punya pola pikir, ideologi sendiri. Nah Mas sendiri tuh dalam kehidupan, dalam perkuliahan sendiri tuh bagaimana cara menyikapi sesuatu atau pola pikirnya, ideologinya Mas gitu, bagaimana? Pola pikir ya. Pola pikir tuh yang dimaksud kayak gimana dulu nih? Maksudnya kayak gimana dulu, tolong jelasin. Aku masih agak ngawang soal di Ya, sini. mungkin contohnya dalam menghadapi masalah atau mungkin berinteraksi antar sesama itu bagaimana gitu. Contoh kecilnya. Oke. Aku selalu berusaha untuk membuat impresi yang baik pada saat pertama bertemu dengan orang, ya, berinteraksi dengan orang, supaya karena menurutku first impression itu bener-bener ngaruh ya dengan pada saat kita berusaha untuk menjalin suatu relation dengan orang lain. Jadi terus yang kedua, berusaha jaga hubungan baik, gitu aja. Terus mungkin untuk soal mengatasi masalah, apa ya, kebanyakan soalnya aku mikirnya ya, mungkin ya. Kalau soal mengatasi masalah sih, bentar ya, masih adzan soalnya. Bisa di-pause dulu apa gimana? Boleh, nggak apa-apa, boleh lanjut pertanyaan 3 juga. Oke. Bagaimana kan setiap orang punya sesuatu hal yang pernah dilewati. Nah, Mas sendiri itu pengalaman yang paling berpengaruh dalam kehidupan Mas yang mungkin bisa yang membuat Mas itu jadi saat kayak gini seperti saat ini dulu apa Mas? Pengalaman hidup, lingkungan yang pasti, orang tua dan lingkungan. Karena kalau orang bilang tuh lingkungan itu membentuk kepribadian seseorang, itu benar. Kalau kalian berada di lingkungan yang suportif, otomatis kalian juga jadi orang suportif. Hampir apa ya? Hampir terjadi seperti itu. Hampir selalu kejadian seperti itu. Jadi kalau kalian berada di lingkungan yang baik, besar kemungkinan kalian bisa menjadi baik juga. Dan hal yang mempengaruhi aku supaya bisa jadi seperti ini ya, bisa dibilang ya lingkungan gitu tadi. Dan tipsku kayak kalian kalau misalkan berada di lingkungan yang buruk, teman-teman yang toksik, itu kalian nggak harus nggak harus secara langsung meninggalkan mereka, cuman kalian bisa lah menjaga jarak dengan mereka gitu. Karena kalau kalian bertahan di suatu lingkungan yang toksik, itu rugi sendiri buat kalian nantinya. Terus aku balik ke pertanyaan kamu yang kedua tadi yang belum sempat aku jawab. Untuk menghadapi masalah, aku berusaha untuk nyelesain masalahku secepat yang aku bisa, dan supaya aku nggak ke distract suatu hari nanti karena masalahku yang belum selesai ini, dan kayak keep masalahmu ini tadi, supaya kalau bisa semakin sedikit orang yang tahu itu semakin baik gitu. Karena supaya orang itu tidak punya mereka tuh nggak punya thoughts, nggak punya pikiran yang mungkin
beraneka ragam sama kamu gitu loh. Jadi jaga supaya masalah itu tetap di kamu. Oke, mungkin itu sih kalau dari aku. Siap, terima kasih Mas. Oke. Kira-kira ada yang kurang atau gimana? Alhamdulillah insya Allah cukup. Oke, cukup. Oke, yang lain mungkin? Ini tadi pertanyaannya berbobot banget ya, serius, keren. Bisa kepikiran kayak gitu, keren banget sih, apresiasi aku. Mungkin yang lain? Saya Mas. Oke, Akbar ya? Iya Mas. Akbar bukan? Oke. Gimana? Langsung aja Mas ya. Perkenalan dulu aja boleh? Oh iya, Atau perkenalan. gimana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Akbar Stihar dari kelas D NPM 144. Ya, itu aja Mas. Oke, mau tanya apa? Pertanyaan pertama Mas. Apa keluh kesah Mas selama menjadi anggota Himasivo? Apa seperti kayak yang gak enak gitu loh Mas, atau sedikit memberatkan gitu? Setiap organisasi itu pasti ada enak ada nggak enaknya. Tapi selama aku ikut himpunan itu mungkin gak enaknya dulu itu waktu kayak gimana ya, kamu dikasih suatu tanggung jawab untuk satu hal yang mungkin kamu belum bisa, maksudnya kayak itu pertama kalinya kamu memegang tanggung jawab itu. Mungkin pada saat awal itu kayak ngerasa kayak aduh berat banget ya, kok aku dikasih tanggung jawab yang kayak gini, tapi itu malah bisa jadi tantangan sendiri buat aku sih. Terus mungkin keluh kesahnya karena ini online gara-gara pandemi juga, jadi komunikasiku sama teman-temanku di himpunan mungkin agak berkurang karena kita juga nggak bisa sering-sering ketemu juga seperti halnya kalau kita di kampus gitu. Dan karena ada pandemi ini juga, itu sih ada beberapa kegiatan, ada beberapa program kerja yang akhirnya harus diganti ke online atau bahkan malah ditiadakan gitu. Jadi apa ya, gak seru aja akhirnya. Jadi kayak ya rasanya beda lah hal yang dilakukan karena pandemi ini Mas ya. Benar. Ditunda semua. Terus mungkin yang terakhir itu sih, mungkin keluh kesahnya kalau proker lagi sibuk-sibuknya, terus kalian tugas lagi banyak, aduh pusing itu. Tapi balik lagi itu gimana cara ke pribadi masing-masing buat bagi waktunya aja. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua Mas. Apakah ada benefit tertentu atau kelebihan yang Mas dapat setelah masuk ke menjadi anggota Himasivo Mas? Ada dong. Ada, jelas ada. Jadi yang pertama soft skill seperti yang aku tadi bilang tadi. Iya. Aku jadi bisa lebih mudah untuk mengungkapkan ideku ke orang lain, bisa lebih mudah dalam hal komunikasi. Berkomunikasi itu bukan maksudnya aku jadi bisa ngomong ya, dari sananya bisa ngomong, cuman maksudnya di sini lebih mudah untuk mengkomunikasikan apa yang aku maksud gitu aja. Terus teamworkku di situ, terus leadership walaupun masih bisa dibilang masih kurang, tapi aku dapat itu berkembang lah paling enggak. Terus juga public speakingku, percaya apa enggak, aku dulu kalau ngomong depan orang yang maksudku kayak
baru aku kenal gitu ya apa gagu kayak gimana ya, nyandet gitulah, Iya, kayak iya. orang yang lagi grogi banget gitu. Tapi dari situ aku apa udah mulai apa namanya lancar lah. Dan terus benefit yang paling utama itu dari ikut organisasi itu membentuk pola pikir kalian. Gimana cara cara kalian kayak menghargai pendapat yang berbeda sama Berbeda kalian. ya. Dan apa namanya, gimana kalian memandang suatu masalah yang apa namanya di orang lain itu nganggapnya seperti ini, tapi kalian ternyata bisa menemukan celah dari masalah itu, bisa ngatasin masalah itu. Itu sih yang paling aku dapat dari ikut organisasi adalah ngebentuk pola pikir ini tadi. Baik. Oke, mungkin Ya. Pertanyaan terakhir, Mas. Apakah ada aturan tertentu yang harus ditaati dalam menjadi anggota Hemas Ivo? atau aturan tertentu yang harus Ya, ya. Kayak mungkin ada aturan yang sedikit lebih dari kalau bukan anggota gitu, Mas. Gini sih, ini mohon maaf ya kalau mungkin aku agak lupa, cuman setauku kalau mau jadi anggota Himasivo kalian cuman harus lulus pengkaderan, udah itu aja. Oh, Pengkaderan kalian lulus, udah, kalau pengkaderan kalian lulus nanti kalian udah resmi jadi eh anggota keluarga mahasiswa anggota di Hemas Ivo. Himasivo. Iya. Sudah, Mas ya. Oke. Ya, terima kasih, Mas, atas jawabannya. Oke, sama-sama. Lalu oh ya, tambahan, lulus pengkaderan dan tidak mengundurkan diri dari jurusan. Kalau kalian mengundurkan diri dari jurusan, lulus otomatis udah hilang status anggotanya. Oke. Ya. Mungkin dari yang lain. Saya Kak, Oke, silahkan. nama saya Ferdi Atmaja, NPM 208 2010118. Saya mau bertanya Kak, dorongan apa yang membuat Kak Ivo? Maaf, bisa diulangin, tadi agak putus-putus. Masuk Himas Ivo. Halo, masih putus-putus Kak? Iya, coba bisa tolong bilang lagi nggak? Dorongan apa yang membuat Kakak ingin masuk ke Himas Ivo? Oh, ya. Dorongan apa yang bikin aku masuk Himasivo? Ya, karena aku belum pernah ikut organisasi, otomatis aku kepo lah ya. Gimana sih apa namanya ikut organisasi itu seperti apa? Terus orang-orang di dalamnya itu kayak gimana? Dan itu sih yang maksudku paling alasan paling mendasar kenapa aku ngedaftar waktu itu. Dan mungkin selain itu juga aku pengen supaya nanti di CV ku itu nggak cuman kosong kayak pendidikan di mana terus nggak ada pengalaman organisasinya sama sekali gitu loh. Karena yang aku tahu, beberapa orang yang pernah aku tanya kayak CV yang ada tulisan organisasinya, apalagi kayak megang peran penting di situ, itu kayak berguna banget selain kamu punya hard skill yang bagus gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Pernah gak sih Kakak kayak merasa malas atau bosan gitu jadi anggota Himas Ivo? Pernah. Dan rasa itu ada ketika ini pandemi ini, karena
ya balik lagi kita nggak ketemu. Terus koordinasi itu kadang jadi lebih susah dan kalian pasti ngerasa bosen kayak apa namanya, apalagi kalau ada proker yang harus dihilangkan karena nggak bisa dilaksanakan secara offline, ataupun ada proker yang harus diganti menjadi offline, kan kayak ngerasa kayak duh kok nganggur banget gitu. Tapi ya balik lagi ke tujuan awal, daftar kan kalau diterima udah berarti komitmen tuh. Kalian ikut sebuah organisasi, nggak cuma organisasi aja, ikut kepanitiaan atau kalian daftar part time atau apapun itu, ekskul dan lain-lain, itu balik lagi ke komitmen. Kalau kalian di situ udah waktu awal masuk udah diniatin untuk serius, ya selesaikan dengan keseriusan kalian, dengan tanggung jawab kalian gitu. Itu sih. Pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Oke. Ada Mas Ivo yang sampai saat ini belum kesampaian atau belum bisa Kakak capai? Bisa tolong ulangin lagi nggak, tadi agak putus gimana? Ada nggak sih tujuan Kakak gabung Himasivo yang sampai saat ini belum Kakak capai atau belum kesampaian untuk Kakak capai gitu? Tujuan gabung himpunan yang belum aku capai. Untuk saat ini alhamdulillah udah kecapai semua, karena beberapa program kerja yang diamanahkan ke aku udah aku selesaikan dengan baik. Mungkin ini nanti kalian bakal tahu lah aku di sini. Ada yang tahu nggak aku dari divisi apa sebelumnya, dari departemen apa? Ada yang tahu nggak? Belum kayaknya Mas. Nggak ada ya. Oke. Tahu nggak? Apa tak kasih tahu aja, aku dari departemen luar negeri ya di sini ya. Jadi habis ini bakal ada kejutan dari departemen luar negeri buat keluarga mahasiswa Sistem Informasi. Ditunggu aja, nanti bakal ada. Dan itu termasuk kemarin yang sempat aku bikin sama teman departemenku sama ketua departemenku juga. Mungkin itu sih dari aku. Terima kasih Kak. Ini udah semua ya ini ya. Tinggal Halo? Rangga kalau nggak salah. Tinggal Rangga itu Kak. Rangga tinggal Saputra Rangga. belum. Oke. Maaf. Siap enggak? Oke, nggak apa-apa, santai. Halo ya. Ya. Ya, gimana Rangga? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Saputra, NPM 208 2010-095. Saya ingin bertanya Kak. Yang pertama, Kakak kan awalnya belum pernah ikut organisasi ya. Tapi kuliah ini Kakak ikut. Nah, bagaimana adaptasi Kakak dari yang awalnya belum pernah tiba-tiba ikut gitu? Adaptasi ya. Jujur waktu awal-awal sih kayak ya agak keteteran, nggak keteteran banget tapi agak keteteran karena ikut organisasi otomatis beda kan keseharian, jadi nambah satu kesibukan yang bisa dibilang menyita waktu. Tapi
adaptasiku waktu itu nggak butuh waktu lama, sebulan nggak sampai udah apa namanya ketemu jalan keluarnya gimana. Dan eh itu sih balik lagi ke yang tadi, organisasi itu kan terjadwal. Kalian organisasi itu terjadwal, terstruktur, dan itu biasanya kalau misalkan kalian ada kegiatan pasti udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi ya buat mensiasati itu tugas-tugas kalian selesaiin dulu sebelum kegiatan itu mulai, supaya ya nantinya nggak kepikiran, bisa menikmatin gitu tanggung jawab kalian di organisasi. Mungkin itu sih. Oke, pertanyaan kedua, Kak. Apa saja skala prioritasnya Kakak ini selama berkuliah? Mulai dari organisasi, kuliah, tugas, gitu, Kak. Skala prioritas. Skala prioritas. Skala prioritasku nggak bisa dikhususin jadi kayak organisasi atau tugas atau kuliah. Tapi yang jelas, aku bakalan menyelesaikan yang mana yang lebih dulu bisa dituntaskan, yang lebih mudah untuk dituntaskan, aku bakal selesai lebih dulu. Terus kalau apa namanya ada 2 hal penting yang berjalan di saat yang bersamaan, aku lihat dulu kira-kira yang mana yang sekiranya ketidakhadiranku di situ itu bisa digantikan. Yang aku itu nggak sampai harus banget hadir di situ. Walaupun skalanya penting, tapi kehadiranku di situ itu masih bisa digantikan oleh orang lain, atau mungkin aku bisa mendapatkan informasi dari orang lain mengenai kegiatan itu, maka aku akan ibaratnya itu meniadakan kegiatan yang ini untuk melakukan yang satunya. Atau kalau misalkan waktunya masih cukup, aku akan melaksanakan kegiatanku ini misal ada 2 kegiatan nih, aku ngelaksanain ini yang satu dulu, tapi nanti di pertengahannya aku izin terus lanjut ke yang satunya, gitu sih. Tapi itu kalau misalkan bisa, tapi kalau nggak bisa ya itu tadi, yang bisa digantiin yang mana. Itu sih. Oke. Pertanyaan ketiga, Kak. Kakak tadi tips dari Kakak ini untuk berorganisasi bagi orang yang sebelumnya belum pernah berorganisasi. Mungkin apakah karena ada orang lain yang menginspirasi, atau ada moto atau motivasi gitu loh, Kak. Kenapa Kakak selain ingin mencoba berorganisasi ya, mungkin karena ada seseorang di baliknya atau bagaimana? Ini pertanyaannya apa? Itu kayak inspirasinya ikut organisasi apa gimana? Tolong diulangin lagi. Tadi masih enggak. Apa yang menjadi inspirasi Kakak mencoba organisasi? Apakah seseorang, dan itu berarti Kakak kan mengganti pola pikir Kakak yang katanya sebelumnya bicara sama orang baru itu susah, tapi sekarang ikut berorganisasi. Jadi Kakak kan secara tidak langsung mengganti pola pikir. Balik lagi ke yang tadi ya, kayak inspirasi ikut organisasi karena aku di sini ya kayak mau mengembangkan diri gitu. Aku nggak mau kayak terus-terusan jadi orang yang ibaratnya kalau ngomong sama orang itu gugup, terus pemalu dan sebagainya. Jadi inspirasiku supaya bisa ikut organisasi kayak aku di sini mau ngelatih itu tadi sih, pola pikirku sih. Mau merubah pola pikirku terhadap society, khususnya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat yang mungkin sebelumnya itu tertutup karena kenolepanku itu tadi.
Terus dengan ikut organisasi aku bisa bertukar pendapat sama orang, terus berbagi pandangan, terus mengenal orang-orang yang baru, dan itu sih yang ngebuat aku akhirnya kayaknya aku harus masuk organisasi kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau ada yang kurang, gak apa-apa, bilang aja. Cukup Kak, makasih. Oke, cukup ya. Makasih Mas. Makasih Mas Bagus buat waktunya mau diwawancara kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya mungkin dalam menyampaikan pertanyaan. Aku juga minta maaf banget kalau misalkan dari tadi jawabannya ada yang kurang memuaskan, dan makasih banget atas keaktifan kalian yang udah ngasih pertanyaan yang keren-keren nih tadi. Semangat buat kuliahnya, semangat buat kadernya. Semoga jadi angkatan yang solid ke depannya. Udah itu aja sih mungkin dari aku. Oke, makasih. Dadah.